Allah tahu sesungguhnya para hamba itu yatasawwabuna ila zuhuri sirril inayati, kepada zahirnya rahasia pertolongan Allah, perhatiannya Allah. Jadi sebenarnya kita ini pada pengen tahu Allah resep orang sama kita ya, atau apa? Kan ada orang yang kayaknya Tuhan itu yang diperhatiin dia doang, ada kan? Kayaknya nih alam ini diciptain buat dia, kayaknya dia tuh udah nomor satu gitu. Kayaknya ada orang yang kayak gua doang, nggak ada yang kayak gua. Yang nggak ada, siapa yang mau kayak lu? Puyeng mulu itu pakai. Tapi merasa ini ya, kita merasa istimewa, ya, keren. Oke. Akhir ketipu, orang-orang ketipu, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi perhatian Allah ke kita itu kan perkara yang rahasia, diumpetin. Jadi kayak orang, kita di sisi Allah mulia apa enggak? Nggak tahu. Jadi kalau orang merasa lebih mulia dari orang lain, itu orang bodoh. Kenapa? Lah taunya dari mana? Dia lebih mulia dari si fulan. Sedangkan kita itu bakal tahu kedudukan kita di sisi Allah, bagus apa enggaknya, paling cepat mati sekarang. Jadi kalau itu kan penyakit kita bermusuh sama orang, umpama kan tiap orang nggak mungkin nggak punya musuh deh, pasti ada yang dia kesal sama dia, ada juga orang yang kesal sama dia. Akhirnya kita merasa apa, musuh kita itu di bawah kita. Kita masih ngaji, masih zikir, sembahyang, ya mau orang. Kayak dia bermusuh sama kita itu salah orang. Coba kemuliaan gua di sisi Allah dibandingin lu, gitu. Padahal mah amal ibadah kita kan belum ketahuan keterima orangnya mah. Jadi kalau kata Imam Ghazali, orang begitu teh asli tolol. Dari bagaimana dia tahu dia lebih mulia dari si fulan. Beda masalah bener mah. Kalau salah bener mah zahir. Orang sholat salah itu wudunya, zahir itu mah. Orang wudu salah kelihatan, atau kalau ngelanggar pasal, kenapa bisa dibilang? Karena kesalahan itu mah zahir. Umpamanya saya lebih bisa baca Quran dibandingkan Gus Samsudin, itu mah zahir, berarti saya adu ya, tapi bukan berarti saya di sisi Allah lebih mulia dibandingin dia. Beda tuh, beda. Dia mama gua, pinteran gua, zahir. Lebah apa pinter ge? Lebih baca Quran. Kalau lebih yang ono dia pinteran apa, lebih pinter dia daripada gua, itu zahir. Makanya sekolahnya dari ranking 1, 2, 3 sampai ada yang orang naik. Tapi bisa jadi ternyata guru mah lebih resep sama yang bodoh. Itu mah dia pinter ge, ngayal tuh bocah. Itu mah bocah emang apa, enggak pinter, enggak ranking 1, tapi bocahnya sopan, ternyata resep ke dia, kan gitu. Belum tentu yang lebih pinter itu lebih mulia di sisi Allah. Nah itu mah nggak tahu. Nah kita itu kadang-kadang kepo, wah di sisi Allah gimana sih gitu. Karena Allah tahu kita itu kepo, akhirnya Pakola Ta'ala, maka Allah berfirman dalam Quran nyegat kita, yahtasu birahmatihi mayyasha. Rahmat Allah itu Allah khususin kepada siapa yang Allah
mau gitu. Intinya mah rahmat Allah itu turun bukan sesuai keinginan kita, bukan sesuai keinginan bapak kita, tapi sesuai kehendak Allah. Nah kalau itu kehendak Allah bisa nggak dipengenin? Enggak. Ya makanya kan dulu juga sama, saya ya pemula awal mau umpamanya saya ziarah ke kuburan keramat gitu. Khusyuk pun kita teh. Mana tas biasa sofa. Kayak ntar Sohibul Makom nemuin atau pengen punya pengalaman spiritual. Nah itu kita tuh udah gembleng. Karena yang ngasih itu sesuai apa kepengen kita apa terserah Allah. Lah apa situ kepengen? Situ mah udah tugasnya disuruh Nabi ziarah, ingetnya mandi, doain yang di kubur. Umpamanya orang ngalamin apa-apa, lah nggak masalah, pulang. Ini makanya penasaran kalau belum ngalamin yang aneh. Sekalinya ngalamin yang aneh, orang tuanya ketipu sama jin. Ya ini ketika diturutin bukan dari Allah takutnya. Makhluk itu dia sila aku coba pengen apa? Pengen ketemu sama Sohibul Makom. Ya dijing pakai jubah. Assalamualaikum. Ketemu kemarin sama Sohibul Makom palalu. Udah kepengennya dia tuh udah bohong, udah salah. Niat ziarahnya udah bukan nyari pahala, ridho Allah taala pengen apa? Sapi. Ada yang bicara pengen kaya ya. Jadi hal-hal begitu mah terserah. Ya tahadus bini mah umpamanya saya pernah lagi kapan waktu ngalamin apa, rata-rata hal-hal begitu tuh di luar kepengen kita nggak kepengen, tiba-tiba dikasih pengalaman spiritual apa atau ngalamin pengen punya koneksi sama Sohibul Makom umpamanya, ya nggak bisa kalau sesuai kepengen kita. Kadang-kadang kita nggak kepikir itu jarang, nggak taunya dikasih koneksi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah ila hadratin Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apa hal-hal itu teh terserah Allah, bukan kepengen kita. Kalau kita zikir baca kayak tadi banyak pengen ya enggak, udah zikir. Kalau waktunya Allah kasih dikasih, enggak udah jangan kecewa. Kalau kita pikir tiap zikir itu harus punya lejat ngalamin yang aneh anu gede kepala kita ngabul baik kita ngabul kalau zikir. Jadi karena Allah tahu hamba itu penasaran, pengen tahu rahasia yang Allah umpetin, Allah neken ke kita, ngimpoin nih, yahtasu bi rahmatihi may yasha. Rahmat Allah itu Allah ngasih terserah Allah. Jadi jangan jadi bikin hayal. Wa alima dan Allah dia tahu annahu law khalahum zalika, apabila Allah memperlihatkan inayahnya kepada kita, kepada para hamba. Jadi kita kan andai kata udah dibocorin rahasia-rahasia Allah, kita tahu gue mah kalau mati ntar masuknya ke surga, masuknya ke neraka. Kita tahu umpamanya gue mah kalau bahasa orang ngaji gak ada begini ngaji itu. Gue mah putuhnya ntar bukan di ustadz itu tuh, bukan dia kayak itu. Gue mah ntar putuhnya di kiai anu, cuman orangnya belum ada. Gue mah ngajinya ntar. Itu kan sirul inayah. Dia pengen akhirnya dia dikasih tahu putuhnya dia, kita kan enggak. Gue tahu nih, gue mah usaha ini orang cocok. Jadi umpamanya kata Rizka, gue usaha tabung orang cocok.
Ini walaupun menjanjikan, enggak, gue udah tahu takdir gue mah kayaknya ntar kalau udah jengkol jadi bener jengkol. Kalau tahu begitu mau gak dengan enggak? Enggak. Andai kata kita dibukain, ketahuan bakal masuk surga, masuk neraka. Ntar kalau jalan ke sono celaka, jalan ke sono selamat. Andai kata dibuka itu, latarokul amal. Manusia itu nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Kita ketahuan umpamanya masuk neraka. Ajar Allah apa lo? Bayang. Mau tahu. Masuk apa? Neraka. Jadi yang tahu masuk surga bagaimana? Allah Akbar. Gue memang kan masuk surga. Latarokul amal. Pasti pada orang mau beramal, makanya diumpetin. Iktimadan alal azal, karena ngandelin apa tadi? Yang udah ketahuan tadi. Sedangkan tugas kita di dunia ini amal, bukan hasil. Kan manusia berencana, usaha, yang nentuin Allah. Lah kalau manusia udah tahu hasil ujungnya, ya ngapain beramal? Jadi akhirnya kalau konsep ulama syariat itu dibungkusnya gini doang, udah. Tugas kita mah beramal, bukan menentukan hasil, begitu. Karena yang diponten itu amal. Umpama orang perlu nafkahin anak bini, wajib dia apa? Usaha. Yang jadi poin pahala, yang ngajakin ada dosa yang diampunin sebab yang usaha, ada apa namanya, yang diponten itu amalnya. Ngikut orang ke sono, nggak taunya malah ketipu. Ngikut ke sono, nggak taunya malah rugi. Tapi yang masyakot nilai pahalanya itu antara ada pahala sabarnya, nilai amalnya. Nggak taunya pas orang nyananya ada duduk di rumah, ada yang ngajak kerja, sukses. Tapi yang tadi itu apa? Jadi poin amal, karena yang ditulis sama kita mah bukan hasil. Amal. Kayak kita sholat kalau nggak khusyuk nggak diterima. Kalau ulama-ulama sufi begitu. Kalau sholat kita lupa ke Allah, itu sama pahala sama siksa. Pantasnya dikasih pahala apa siksa? Ngapain lu sholat? Akhirnya yang diponten itu kita punya kepengen khusyuk, berusaha khusyuk. Nah, itu yang jadi ponten. Lah kalau udah khusyuk apa yang mau dinilai? Bocah kita kalau udah lulus ujian mah disuruh sekolah apa disuruh keluar? Keluar. Jadi kalau kita masih di dunia ini berarti masih dikasih kesempatan. Dari kita ini belum lulus. Jangan sampai keburu mati belum kenal Allah. Nah, kemudian ya kalau dibuka orang ninggalin amal, cuman Allah ngasih clue, apa bahasa kita? Kisi-kisi. Jadi nggak usah tahu, tapi karena kalau kamu tahu, ntar kamu males-malesan. Kan ada cerita gini, ada wali, itu karomahnya, dia itu kalau melihat orang itu ketahuan ahli surga, ahli neraka. Gitu. Dia punya murid, karena lama-lama karomah itu biasanya nular jenisnya. Kalau guru punya karomah itu biasanya muridnya nular jenisnya sama. Lama-lama muridnya punya karomahnya sama, kasatnya bisa ngeliat orang. Kalau ngeliat orang kali coba, cuman diam kan nggak boleh dibuka. Kalau di kisah Mahabharata itu Nakula. Nakula itu orang yang tahu akhir segala cerita. Ada yang lewat, senang apa sih mencerita kewayangan. Kadang jika apa tahu ini tangan begitu. Nah, pula lewat. Memang berusaha suci kayaknya. Dia lewat. Jadi umpamanya lagi Yudhistira main dadu, dia tahu bakal kalah, dia tahu Drupadi bakal keambil, dia tahu pada bakal jadi budak. Perang Kurukshetra dia tahu yang bakal menang kalah siapa, yang bakal mati siapa baik. Tapi dia itu anugerah yang dia punya itu patokannya tuh, dia nggak boleh ngasih tahu.
Jadi dia kesiksa. Tapi dia bisa tenang, bisa kesiksa. Dia tahu bahwa kalau perang, Arjuna, Yudhistira, Bima, ntar Sadewa hidup. Nah, yang mati mah si Anu tersedih kalau itu. Kalau dia ngasih tahu orang dia mati. Itu. Nah, kalau ini mah bukan pewayangan, ada kisah itu pernah gitu. Muridnya pas udah bisa ngelihat ahli surga ahli neraka, dia kaget pas ngelihat jidat gurunya itu ahli neraka. Nangis dia. Pas baru punya ilmu itu, punya kasab. Apa? Gak sanggup saya. Apa? Lu kaget ngeliat jidat gua ahli neraka. Nah, kali guru orang tahu. Lo gua dari dulu gitu tahu. Tapi kalau ahli neraka kenapa guru itu tetap ibadah, dakwah, ngajar? Ya kan kita menciptakan Allah, disuruhnya ibadah. Gua mau masuk neraka, masuk surga, terserah Allah. Tugas gua mah ibadah. Ngapain gua mikirin itu? Oh, ternyata pikiran dia nangis gurunya. Orang tahu kalau dia pengen neraka. Dari dulu gue tahu, cok. Cluenya yang Allah kasih itu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, ini cluenya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Balasan kebaikan itu kebaikan. Ada ulama bilang rahmat di dunia mah la ilaha illallah, rahmat di surga mah rahmat di akhirat mah surga. Jadi ini mah ciri doang, rahmat Allah dekat sama orang baik, muhsin. Siapa itu muhsin? Muhsin itu orang yang ngerjain perintah Allah, jauhin larangan Allah. Orang-orang kayak gitu sama rahmat Allah itu dekat. Ciri dia dapat rahmat. Padahal mah karena ada rahmat dia mau ibadah. Berarti orang ibadah itu sama rahmat itu dekat. Karena yang nyebabin dia ibadah itu apa? Rahmat. Jadi kayak kita ngaji gini, ini karena ada rahmat Allah kita jadi mau ngaji. Tapi kita nggak boleh ngaku kayaknya gue dapat rahmat Allah, karena kembali kayak tadi ya tasu birahmati mayasa, rahmat Allah turunin terserah dia. Nah, ini mah cluenya doang, ciri. Akhirnya kata ulama gini, akhirnya kalau dia mau dapat kebaikan kan itu dulu Allah takdirin dulu dia berbuat kebaikan. Sama akhirnya kayak kegigihan usaha. Dulu saya percaya sama kalimat manjada wajada. Itu salah satunya itu di proyek. Waktu saya main proyek apa? Jadi pemborong. Itu saya percaya sama manjada wajada itu. Jadi itu sunatullah kan, barang siapa sungguh-sungguh dia dapat. Ya karena pengen bisa, pengen tahu, lama-lama ngalamin juga. Enaknya usaha di proyek, ya proyek dikasihnya lapang, duit banyak, ya ntar ujungnya dikasih juga beli benih di proyek. Iya benar, manjada wajada. Kayak dulu saya pengen baca kitab itu, kalau ketemu orang yang udah bisa baca kitab, menurut nanya, bang itu kalau baca kitab, lah gue kayak baca koran. Ya Allah itu apa bisa segitu? Apa bisa saya itu ya? Begitu. Ayo begitu, baru ditawain mulu kalau dikobok. Salah itu, jadi teman tidurannya bisa nyalain saya. Salah itu, jadi apa? Ya karena memang tubuh saya ini baca itu pengen bisa, pasti banyak salahnya. Dihina. Salah itu dosa, dibilang dosa, kalau belajar dosa. Benar itu. Ayo aja buka kamus baca. Sampai sekarang saya belajar baca kitab itu belum ngaso. Ayo aja. Akhirnya kebayang, ya Allah ini dulu yang saya kepengen. Ya lumayan lah dibandingin Daniel mah saya bisa aja. Jadi kerasa manjada wajada itu. Pantes kalimat itu nyohor dari kita SD, manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh dia dapat. Nah, itu yang berlaku hukum apa? Sunatullah.
Akhirnya kita juga kan kagak, kita tuh resep sama orang yang walaupun gagal tapi dia orangnya getol, gigi. Apalagi Tuhan, apa kata ente? Tuhan kagak resep sama orangnya leper-leper. Tahu dalilnya itu orang ada kita. Jadi segala sesuatu itu nyender sama kehendak Allah, bukan nyender sama kehendak kita. Ibarat orang tender mah, kalau kehendak kita kalah apa menang? Pengen kita tender, pengennya. Sedangkan kejadiannya itu nyendernya kehendak kita apa kehendak Allah? Tugas itu usaha. Ketika kalah. Jadi orang yang bisa senyum ketika kalah itu cuma orang yang rendah hati ketika menang. Jadi rame. Kalau ngocok ngeliatin, dia ngocok dia. Kalau kita lagi nggak ngocok kita rendah hati. Tapi orang bisa nahan biasanya. Jadi orang yang ketika nggak punya duit bisa senyum, itu orang yang ketika banyak duit ada hati. Nah ini kalau mu'alif lanjutannya sama ini. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wala tastanidu hiya ila syai'in. Kehendak Allah, kepada kehendak Allah segala sesuatu bergantung. Tapi kehendak Allah tidak bergantung kepada sesuatu. Jadi bukan karena kita baca sholawat rezeki lancar. Kalau ilmu hakikat mah Allah mau ngelancarin rezeki kita, ditakdirinnya kita mau rajin baca sholawat. Itu gampangannya sebetulnya, hakikatnya mah Allah mau kita punya duit, ditakdirin dulu kita ketemu kerja. Allah nakdirin kita pinter, ditakdirin dulu kita rajin belajar. Akhirnya kita pinter karena rajin belajar apa hakikatnya karena Allah? Karena rajin belajarnya kita kehendak Allah. Jadi ada. Kita orang ada. Apalagi contoh gampangnya. Jadi bukan kita pinter ngerayu dia demen sama kita, gitu. Apa dia itu demen sama kita karena ketipu. Jadi kalau bahasa sejak rajin itu kan saya sejak rajin baca sholawat rezeki saya lancar, enggak, karena Allah mau ngalancarin rezeki kamu dikejar rajin baca, atau karena Allah pengen ngasih kamu jalan keluar, Allah takdirin kamu bisa sedekah, kan bisa rupa-rupa. Jadi kalau dibalik itu bukan alhamdulillah sejak sedekah saya rezekinya, enggak, sebenarnya Allah mau ngasih kamu jalan keluar, makanya Allah kasih sebab dulu. Tapi berarti Allah ngasih kita jalan keluar karena kita sedekah, atau karena Allah emang maunya begitu kan? Ya sedekah terus gua kasih jalan keluar. Tapi ditakdirin, lu gua takdirin sedekah terus gua takdirin jalan. Karena Allah pengen nakdirin kita kenyang, ditakdirin dulu kita ketemu makan. Akhirnya kita kenyang itu bukan karena makan, emang Allah menghendaki kenyang. Cuman hukum sunatullahnya kita dikasihnya ketemu makan. Karena ditakdirin masuk surga, akhirnya dia itu ditakdirin rajin beramal amalan ahli surga. Itu. Nah itu yang tadi kembali ke tadi mah inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, itu mah perlu ciri. Kadang-kadang ciri bisa meleset. Kenapa? Dari belakang kayak wadon, pas disulit mereka ganti. Itu kan jalannya ciri, roknya ciri lanang wadon. Ini ciri wadon itu pakai rok. Bisa aja kan ganti. Jadi itu baru ciri, tapi belum qot'i, belum pasti. Akhirnya kita itu nggak ada yang bisa mengklaim diri kita. Cuma dapat ridho Allah, enggak. Kita mah semoga mendapat ridho Allah. Karena kan peluang orang itu dua. Allah itu kalau udah lagi gede sama dia, lagi senang sama dia. Kalau kamu pengen tahu, kata ulama ini ciri lagi. Kalau kamu pengen tahu kedudukanmu di sisi Allah, lihat aja kedudukan Allah di hatimu.
pentingkah dia gitu. Ada itu alamat ciri. Berarti Allah penting, kita penting gak di sisi Allah? Enggak ya, Allah gak penting di hati kita. Nah, itu yang cukup mengukur diri sendiri. Bisa aja orang ya, pakai koko, pakai serebet, jubah, ternyata hatinya teh nggak ada Allah. Apa-apa teh gua nggak ada, beda apa Allah. Bisa jadi ada orang ya celana mah lepis, kaos oblong, nggak taunya hatinya Allah. Jadi bukan Allah ya, kalau contoh paling gampang kita kan hal-hal kayak gitu tuh ya. Bukan kita sebab sedekah terhindar dari musibah, karena memang kita ditakdirin terhindar dari musibah. Akhirnya Allah takdirin kita sedekah. Jadi hakikat sebab utama mah Allah. Tapi kan rahasianya tuh gini, kita ini seolah-olah punya kebebasan mutlak. Contoh gini, kalau orang punya kolesterol, yang nggak boleh makan apa? Udang lah umpamanya, ada udang, ada pete umpamanya. Dia punya kolesterol. Kita bebas nggak milih? Enggak. Bebas kan? Seolah-olah kita bebas. Boleh makan udang sambil ngomong saya ditakdirin makan udang. Akhirnya apa itu? Kolesterol. Ah, saya mah makan tempe. Berarti saya ditakdirinnya makan tempe. Akhirnya dikasihnya enggak kolesterol. Nah ini rahasianya tadi sih. Jadi tinggal lihat diri kitanya. Kita banyakkan ingat Allah apa lupanya, banyak ingat sama karunia Allah pembanyak lupanya. Ayo, nah itu disebutnya muhasabah kalau di Islam itu. Maka ada ulama pengen jadi wali itu cuma gara-gara rajin muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Dia kalau sebelum tidur habis sholat dia mikir, dari bangun tidur apa ini saya mau tidur, tadi dosa saya apa yang saya perbuat ya. Waduh, tadi itu dosa. Astagfirullah, saya minta ampun yang itu ya Allah. Dia kata, waduh, astagfirullah gitu. Tiap malam kerja nih. Kalau dia ingat, waduh tadi saya sholat, alhamdulillah, makasih ya Allah, saya ditakdirin sholat. Anu. Tiap hari begitu, makin dikurangin aja dosanya. Kita mah udah nonton malam, maghrib udah lupa dosa dari saya. Waduh. Nah itu apa? Itu Haris Muhasibi namanya. Itu dia nyohor disebut Haris Muhasibi itu karena Haris yang memang rajin muhasabah, introspeksi. Kalau begitu keren gitu ya. Saya pernah taruhan begini sama orang dulu, masih bujangan. Dirancaknya 3 tahun bosnya. Lu kalau hari ini nggak bohong pisan, temuin gua kasih goceng. Wah gampang kan? Nggak bohong pisan, nggak bohong sama sekali. Dari jauh udah nyamperin saya. Nah, udah siapin goceng. Balik lagi pulang. Dia inget-inget masih ada. Mereka bisa aja bohong sama saya. Itu enggak. Itu mah nyata. Lu kalau nggak bohong pisan hari ini, ya itu ngomong suka lebih. Kalau duit suka kurang. Lu nggak bohong pisan hari ini, goceng. Pernah kita pada itu pun udah mau nyamperin kita hari ke-1, ke-2, ke-3, pas hari ke-2, ke-3 kali itu nyamperin kita gua. Wah berarti dia orang bohong nih seharian ini. Pas baru nyampe kita, aduh balik apa? Ada bohongnya lagi. Itu kan ada dulu sahabat begitu, Nabi. Ya Nabi, saya itu nggak bisa ninggalin maksiat. Resep saya anu. Udah nggak apa-apa kata Nabi. Kata Nabi nanya, hal tu'ahidni ala tarkil kadhib. Mau nggak janji kamu nggak bohong, kamu ninggalin kebohongan. Wah gampang kalau itu. Jadi sama Nabi maksiat dia nggak dimaksiatin, tapi jadi ya jangan bohong. Tiap dia mau maksiat dia inget Nabi. Terus tanya Nabi, gue malu apa tuh harus jadi? Aku harus jadi. Jadi itu logika hakikat. Jadi bukan berarti kemudian kita. Jadi hakikat itu kan seperti apa? Isi tanpa bungkus. Syariat itu bungkus. Ada bungkus doang, isinya orang ketipu kita. Ada isinya doang, gak ada bungkusnya, kotor. Makanya orang-orang hakikat itu kalau nggak bungkus, biasanya matinya nggak bagus. Kenapa? Kayak hal-hal aja, Siti Jenar, Anna Allah, la maujudal. Matinya normal apa dipegel? Penggal orang hakikat mah bagusnya.
Jadi kalau kita berarti bukan orang hakikat, aman kan? Aman, gak ada yang nyesatin. Orang hakikat begitu, dia nyata pakai Allah. 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 Makanya waktu saya Junaid ditanya, kamu kan pendapatnya hampir sama sama dia. Kenapa dia mati di penjara, mau dibunuh, kamu mangga? Dia nggak bisa jaga ini. Gede ya, segitu ya. Urusannya tentang doa ya. Tadi pengen buru-buru tamat. Kemarin Akang dulu pernah ngomong suruh pakai kitab Kifayatul Azkiya. Tanggung lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li'adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuhum shighara. Wa bi ridwani jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna dha'ifun. Allahumma inna faqirun. Allahumma inna miskinun. Amin. Fa'izuna. Amin. Fa'aghnina. Amin ya Allah. Farzumna. Ya Allah, sesungguhnya kami ini lemah. Kuatkanlah kami. Ya Allah, sesungguhnya kami ini fakir, miskin. Kayakan dan berikanlah kami rezeki. Ya Allah, sesungguhnya kami hina, muliakanlah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.